Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada video kelima saya. Pada video kelima ini saya akan membahas materi TWK berkaitan dengan BPUPKI. Selamat menyimak. Soal pertama. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 1 Maret 1945, C. 14 Juli 1945, D. 8 Agustus 1945. Kita akan analisis satu persatu teman-teman. Kita mulai dari A. 7 Agustus 1945. Jika kita lihat tanggal 7 Agustus 1945 itu merupakan pembentukan BPKI. Sedangkan BPUPKI itu ada sebelum PPKI. Berarti dapat disimpulkan setelah tanggal 7 Agustus itu sudah pasti bukan pembentukan BPUPKI. Coba kita lihat yang D. D 18 Agustus. 8 Agustus itu sudah pasti tidak ya teman-teman. Berarti kemungkinan jawabannya antara B dan C seperti itu. Jawaban yang benarnya itu teman-teman, jawabannya B. 1 Maret 1945. Kenapa tanggal 14 Juli itu tidak teman-teman? Karena tanggal 14 Juli itu merupakan sidang BPUPKI yang ketiga, yaitu berkaitan dengan memperdengarkan semua hasil presentasi terkait hasil sidang BPUPKI pertama dan BPUPKI yang kedua. Jadi jawaban yang tepatnya itu teman-teman 1 Maret 1945 BPUPKI dibentuk oleh Jepang seperti itu. Soal kedua, siapakah ketua BPUPKI? Pertama, Rajiman Widioningrat. B. Ichibagwe Yoshi, orang Jepang. D. Raden Panji Sioroso. D. Insinyur Soekarno. Mari kita analisis teman-teman. Pertama itu Rajiman Widioningrat. Ini bisa jadi teman-teman. Begitu juga Ichibangosa Yose karena dia juga terlibat pada saat kegiatan BPUPKI. Begitu juga dengan Raden Panji Sioroso dan Insinyur. Keempat ini merupakan tokoh-tokoh yang terlibat saat sidang BPUPKI. Hanya saja teman-teman yang menjadi ketuanya itu adalah, coba kita lihat A teman-teman, Rajiman Widioningrat. Kenapa? Karena Ichibange Yoshi orang Jepang itu teman-teman itu adalah wakilnya, bukan ketuanya, tapi wakil dari BPUPKI. Sedangkan Raden Panji Sioroso itu teman-teman itu juga merupakan wakil ketua BPUPKI. Jadi ada dua wakil ketua BPUPKI, itu Ichibange Yoshi sama Raden Panji Sioroso. Sedangkan teman-teman Soekarno itu merupakan bukan ketua BPUPKI, tapi beliau perannya dalam BPUPKI itu lebih kepada ketua panitia 9 teman-teman. Jadi jawaban terkait siapa ketua BPUPKI itu jawabannya A. Rajiman Widioningrat teman-teman. Soal yang ketiga, sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal A. 22 Juni 1945, B. 28 Mei 1945, C. 29 Mei 1945, D. 10 Juli 1945. Jika kita lihat teman-teman, ini semua tanggal itu sesudah tanggal 1 Maret. Dan ini juga sebelum tanggal 7 Agustus
Berarti keempat tanggal ini berkemungkinan merupakan tanggal sidang pertama BPUPK ya teman-teman. Jika kita analisis, mungkin sidang pertama ini hampir berdekatan dengan teman-teman pembentukan pertama BPUPKI. Berarti ini kemungkinan Mei ya teman-teman. Tapi coba nanti kita analisis terlebih dahulu. Pertama, jika kita lihat 22 Juni 1995 itu teman-teman merupakan tanggal dibentuknya atau lahirnya Piagam Jakarta. Berarti itu 22 Juni itu merupakan tanggal lahirnya Piagam Jakarta. Sedangkan 28 Mei itu teman-teman merupakan tanggal pembukaan sidang pertama BPUPKI. Sedangkan yang C 29 Mei 1945 itu dilakukannya sidang pertamanya teman-teman. Sedangkan 10 Juli 1995 ini teman-teman ini merupakan sidang kedua dari BPUPKI. Jadi jawabannya teman-teman itu adalah B 28 Mei 1995. Ini merupakan sidang pertama BPUPKI, yaitu berkaitan dengan hari pembukaan sidang pertama BPUPKI teman-teman. Soal yang keempat teman-teman, hasil sidang BPUPKI yang pertama adalah A. Menghasilkan bentuk negara, dasar negara, dan membentuk panitia pembela tanah air. B. Filsafat negara dan panitia perancang undang-undang. C. Panitia perancang undang-undang dan panitia ekonomi dan keuangan. D. Bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Coba kita analisis satu persatu teman-teman. Jika kita lihat dari yang A, menghasilkan bentuk negara. Ini ia merupakan hasil sidang BPUPKI yang pertama teman-teman. Berarti A bisa jadi. Dasar negara, menghasilkan dasar negara itu juga merupakan hasil sidang BPUPKI yang pertama teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada panitia pembela tanah air. Panitia pembela tanah air teman-teman berarti ini hasil sidang BPUPKI yang kedua ini teman-teman. Berarti yang A tidak ya teman-temannya. Selanjutnya teman-teman kita lihat mana yang ada bentuk negara sama dasar negara. Berarti kemungkinan teman-teman D ya. Itu ada bentuk negara sama dasar negara. Tapi coba kita lihat dulu teman-teman apakah filsafat negara ini ia juga termasuk seperti itu. Coba kita lihat D, filsafat negara. Ini juga iya teman-teman. Dan panitia perancang undang-undang ini merupakan hasil sidang BPUPKI yang kedua. Jadi sudah pasti jawabannya teman-teman itu adalah D, bentuk negara, filsafat negara, dan dasar-dasar negara teman-teman. Soal yang kelima teman-teman, tugas BPUPKI kecuali A. Merumuskan dasar negara, B. Penyelidikan dan persiapan kemerdekaan, C. Mengesahkan undang-undang, D. Menyelidiki situasi politik dan sosial teman-teman. Jika kita lihat teman-teman, ini jika kita logikakan pasti perumusan dasar iya teman-teman, karena ini merupakan hasil sidang BPUPKI yang pertama. Penyelidikan persiapan kemerdekaan itu sudah pasti juga teman-teman, karena salah satu alasan didirikannya BPUPKI itu adalah persiapan kemerdekaan teman-teman. Berarti ini jawabannya yang salahnya antara C dan D. Jika kita lihat yang C teman-teman, mengesahkan undang-undang. Nah, inilah teman-teman jawabannya yang salah, mengesahkan undang-undang. Karena teman-teman mengesahkan undang-undang itu bukanlah tugas BPUPKI, tetapi ini adalah tugas dari PPKI. Jadi jawabannya teman-teman adalah C. Sedangkan yang D, menyelidiki situasi politik dan sosial teman-teman, ini juga merupakan tugas dari BPUPKI teman-teman.
Demikian teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.